dan itu ditanamkan oleh guru-guru kita di hati kita. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwa kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orang, setiap jiwa itu mau berpikir, merenung apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupannya besok. Besok ini bisa kita maknai setelah hari ini. Tapi tidak sedikit juga mufassir menjelaskan yang dimaksud al-ghad di dalam ayat ini adalah hari akhirat. Akhirat. Tuh, ini kan jelas tuh. Hari esok. Ayat ini memberikan gambaran bahwa mukmin muslim di samping mereka mewujudkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah upaya mereka untuk membuktikan bahwa mereka memang punya visi dalam hidup. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Perintah takwanya kembali diulang. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha khabir dengan apa yang kalian kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Visi sehebat apapun ya tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya misi. Maka visi misi dua kata yang rasanya ibarat sisi mata uang. Yang nggak boleh satu lebih ditonjolkan, kemudian yang lain ditutup-tutupi. Supaya orang bagaimana dunianya memperoleh hasanah, bagaimana juga akhiratnya hasanah, bagaimana dia terbentengi dari siksa neraka. Nah ini realisasinya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti betul-betul terrealisir lewat misi yang begitu jelas. Konsep yang betul-betul jelas, elegan, bapak-bapak, hadirin, ibu-ibu, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa poin. Yang pertama, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa maksud. Di samping bukti kudrat iradatnya Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha menghendaki, lantas dia ciptakan apa yang ingin dia ciptakan atas dasar kekuasaannya. Dia ciptakan bagaimana bentuknya, seperti apa rupanya, seperti apa kelakuannya, seperti apa warna kulitnya. Kalau dia manusia, apa itu bahasanya, sesuai dengan ketentuan Allah, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada maksud lain, Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dengan Allah taala ciptakan kita. Dan ini misalnya kita bisa lihat dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu yang pertama adalah al-ibadah lillah, beribadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan setiap kita, bahkan kalangan bangsa jin, karena bangsa jin ini termasuk bangsa makhluk Allah yang mukallaf, yang kepada mereka juga dibebankan syariat. Allah ciptakan kita dan bangsa jin agar kita ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, di mana ibadah tersebut peruntukannya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah nih Bapak, atau dengan kata lain kita kenal dengan istilah ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ini disebut sebagai ruhul ibadah. Jantungnya ibadah, ruhnya ibadah ya ikhlas. Ada yang mengatakan asasul ibadah, pondasinya ibadah ya ikhlas. Gak ada ikhlas, ya sudah. Gak dapat apa-apa. Semua ibadah. Kita tahu yang pernah kita belajar sejak kecil, ibadah ini misalnya yang tertuang di dalam rukun Islam. Setelah 2 kalimat syahadat, kemudian ada sholat. Habis sholat ada puasa. Puasa ada zakat. Kemudian habis zakat ada haji. Datang ke Baitullah untuk melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji. Sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, zakatnya karena Allah, hajinya karena Allah. Dan kalau kita bicara secara lebih luas lagi, setiap aktivitas orang itu
hendaknya punya